ashabihi ajmain. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin jamaah subuh yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur pada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, pagi ini kita akan bahas surat At-Takasur, ya, surat 102. Ayatnya ada 8. Kita akan bahas satu-satu. Kalau tidak selesai pagi ini, kita lanjut di pertemuan berikutnya. Kita baca 2 ayat dulu di surat At-Takasur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Artinya, kamu telah dilalaikan oleh at-takasur sampai kamu masuk ke dalam kubur. Itu terjemahannya. Jadi kata Allah, semua kamu telah dilalaikan. Ya, alha itu artinya lalai, lengah, santai. Ya, dari kata laha. Laha itu artinya santai, lengah. Ya, kalau alha itu membuat lengah, menjadikan santai, itu alha. Nah, dari kata laha, jadi bahasa Minang juga ya, leha-leha. Nah, di berleha-leha itu ya bahasa Arab itu, artinya bersantai-santai. Jadi kata Allah, kamu telah dilalaikan oleh at-takasur. Nah, karena begini Bapak Ibu, kita ini punya tugas satu saja. Kita diciptakan Allah untuk satu tugas. Apa itu? Beribadah. Itu yang disebutkan di surah Az-Zariyat, ya, ayat yang ke-56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Jadi pola kata pola kalimat ayat itu namanya kasar. Ma tambah illa. Tidak kecuali. Nah, dalam bahasa Arab itu namanya kasar. Kasar itu memang segitu, hanya segitu, tidak ada yang lain. Misalnya begini, Bapak Ibu, kalau saya berkata misalnya, Ustadz di dalam masjid, Ustadz di dalam masjid, berarti boleh jadi ada yang lain selain Ustadz dalam masjid, begitu kan? Ustadz dalam masjid, tapi yang lain boleh juga ada dalam masjid. Tapi kalau saya berkata, tidak ada di dalam masjid kecuali Ustadz, berarti tidak ada yang lain, hanya Ustadz satu-satunya di masjid. Itu maksudnya itu. Kalau Allah berkata, saya ciptakan jin dan manusia untuk beribadah, saya ciptakan jin dan manusia untuk beribadah, berarti selain beribadah ada tugas lain. Beribadah salah satunya, itu maksudnya. Tapi kalau dikatakan tidak aku jadikan manusia kecuali untuk beribadah, berarti hanya satu-satunya tugas kita beribadah. Jadi begitu tuh. Jadi tugas kita hanya satu-satunya. Liya'budun, untuk beribadah. Nah cuman Bapak Ibu, ini ibarat HP Bapak Ibu ya. HP ini tugas pokoknya komunikasi. Itu tugas pokok HP. Awal mula HP diciptakan itu untuk komunikasi. Itu fungsi pokok namanya. Tapi di HP itu kemudian ada include di sana aksesoris. Seperti game, kalkulator, musik, kamera, gitu. Itu aksesoris pelengkap. Yang tugas pokoknya komunikasi. Nah, HP yang sehat, ini HP yang sehat nih. Ketika kita sedang main game atau musik misalnya, itu kalau panggilan datang, itu gamenya hilang enggak?
Itu tanda HP sehat. Sehat HP-nya tuh. Kalau Bapak Ibu sedang main game atau sedang menyetel musik, tidak masuk panggilan itu error HP itu. Error tuh Pak. Nah manusia begitu pula, ada manusia yang sehat, ada manusia yang error. Nah, manusia yang sehat ketika dalam urusan yang sifatnya aksesoris, mungkin sedang bakarajo di kantu, sedang bakarajo di pasar, sedang di sawah, di ladang, sedang di rumah duduk-duduk, tiba-tiba datang panggilan beribadah. Hayya 'alas salah. Oh, hilang sadonya. Kunci kadai, kunci rumah, tutup toko. Ya, tinggalkan karajo, tinggalkan rapi, anyo pai beribadah lu. Itu manusia sehat. Itu manusia sehat. Tapi ketika sedang bakarajo di kantu, sedang membuka kadai, sedang menggali di pasar, sedang di sawah, di ladang, sedang mota di rumah, azan tak terdengar di nyolai. Ngasih itu error tuh. Itu manusia yang lah error namanya itu. Karena tugas pokok hilang karena aksesoris. Gitu tuh. Nah, manusia ini tugas pokoknya beribadah, tapi banyak yang lengah dari tugas pokok ini. Banyak yang lalai dari tugas pokok ini karena mengurus aksesoris dunia. Tuh. Nah, apa yang membuat manusia lalai itu? Kata Allah, at-takasur. At-takasur. Kalau di sini diartikan bermegah-megah. At-takasur itu ada penjelasannya dalam Al-Quran. Apa at-takasur? At-takasur itu dijelaskan di surat Al-Hadid ayat 20. Kata Allah, ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurum bainakum wa takasurun fil amwali wal auladi. Jadi takasur itu kata Allah dua. Al-amwal, harta, wal aulad atau anak cucu. Itu takasur. Wa takasurun fil amwal wal aulad. Yang takasur itu dua. Kalau tidak harta atau anak cucu. Itu yang disebutkan di surat Al-Munafikun ayat yang ke-9. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Hai orang yang beriman, janganlah kamu dilalaikan oleh harta dan anak cucumu dari mengingat Allah. Tadi yang melalaikan apa? At-takasur. Kata Allah, jangan kamu dilalaikan oleh harta dan anak cucu. Berarti at-takasur itu ya anak cucu. Makanya kalau Bapak Ibu lihat semua orang yang lalai dalam ibadahnya, dua saja urusannya itu. Kalau tidak urusan harta, pekerjaan, atau urusan anak cucu. Pasti dua. Ibu kalau ada ibu-ibu datang jarang mendengar pengajian atau apa-apa lah jarang datang ke Mas Haji. Aco tanya okeynya. Bakal lah jarang ke pengajian kini Pak, Ibu. Sibuk jawabnya itu. Pasti sibuk. Apa yang menyibukkan kalau tidak kerajo? Kalau orang kerajo pasti urusan piti kerajo. Kalau tidak urusan anak cucu. Makanya ibu-ibu kalau jarang pengajian tanya lah tuh. Pak ada tiba ke Mas Haji, ibunya lah pensiun tuh. Cucu tidak namu tinggal. Tidak itu. Berarti betul tuh. Kalau tidak urusan harato, kalau ini masih muda-muda, manga nama dengar ceramah apa celik lah. Celik lah maghrib kalau saya, maghrib lah. Siapa mendengar pengajian maghrib, nen lah lapuk-lapuk lah pensiun. Dah betul? Bako yang pensiun mendengar ceramah, kerana amwal tak ada urusan leh, wala pensiun. Ya dah. Kalau yang muda-mudanya masih sibuk dengan dunianya harato, ya berburu ini berburu itu. Kalau lah tua tu akan diburu leh. Pertama lah pensiun, yang kedua tenaga tak ada.
Itu makanya datang ke masjid. Ya, datang ke masjid itu tidak watanago itu, watanago payu beko tu mah itu. Ya, kemudian kini gua nih mendengar ceramah kan udah deko yo napi sandal sih kok. Endak. Mana muda-muda, muda-mudanya KPK raju sebentar lain. Endak. Antaya kan bisa jadi beko ya memang malam tadi lah malam pulang segala macam sehingga terkajar subuh jago lagi bisa jadi itu. Tapi pasti orang yang lalai beribadah itu dua sih masalahnya. Kalau ndak harato pasti anak cucu. Itu yang disebut at-takasur. Kamu telah dilalaikan dari tugas pokokmu oleh at-takasur. At-takasur itu kata Allah, takasurun fil amwali wal auladi. Nah, itu makanya Bapak Ibu ya makin tua ya makin panjang usia awak lah makin banyak beribadah, lah makin tinggi kualitas ibadah. Kenapa? Karena yang melalaikan tak boleh. Arato nak ka diurus, anak cucu nak ka diurus lah, gitu ya. Karena ada salah satu jamaah saya, ibu memang tak ada lagi bisnis tak nyurus, anak tak ada lainnya lebih lah lapis adanya. Umurnya 80. Itu ibu tu bisa membaca Quran sehari 10 juz. Dek kerana urusan amwal dan urusan aulad sudah tidak ada lagi. Biasa begitu tuh ibu. Yang melalaikan manusia itu dua takasurnya. Sampai kapan kamu sadar lalai? Kata Allah hatta zurtumul makabir, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Nah, jadi Bapak Ibu, manusia itu baru sadar lalainya kalau sudah mati, masuk ke alam kubur. Kubur itu bukan yang di bawah tanah, Bapak Ibu ya. Kubur itu alam. Makabir itu jamak dari makbarah. Itu alam setelah alam dunia. Jadi alam ni banyak nih. Ada alam arwah. Kita pernah di sana dulu. Hal ata alal insan hinun minad dahri lam yakun syai'am mazkura. Itu alam arwah tu. Lalu kita ke alam rahim dulu. Transit ke alam rahim dulu sebelum ke alam dunia. Nanti dari alam dunia pindah lagi ke alam kubur namanya. Ya, alam kubur tu lah disebut dengan alam barzah. Jadi kubur tu bukan yang di bawah tanah. Kalau yang di bawah tanah tempat jasad kita ditanam, itu namanya ajdas. Nanti baca surat Yasin tu 51. Wa nufikha fis-sur fa izahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Ketika ditiup sangkakala nanti di hari kiamat, manusia akan berdiri dari ajdas mereka. Ajdas itu tempat jasad ditanam. Manusia akan berdiri ila rabbihim yansilun, dari situ akan bergerak menuju Tuhan. Jadi tempat jasad kita ditanam itu namanya ajdas. Yang kubur bukan yang di bawah tanah. Kubur itu alam, tempat yang akan kita tempati setelah mati. Karena mati itu bukan hilang, mati itu perpindahan alam. Jadi kita mati itu bukan hilang, berpindah kehidupan. Makanya orang mati itu tidak hilang. La tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya. Mereka tetap hidup. Cuman pindah kehidupan ke alam lain yang dimensi alamnya beda dengan kita. Namanya alam kubur atau alam barzah. Itu alam kehidupan, ya. Itu makanya di sana disebut zurtum, kamu akan masuk. Zurtum itu dari kata zara. Zara itu artinya berkunjung, ziarah. Jadi alam kubur itu tempat kita berkunjung, bukan permanen. Makanya alam barzah atau alam kubur ini itu disebutkan di surat Al-Mu'minun ayat 100. Kata Allah, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'asun. Manusia setelah mati akan dikungkung di barzakh sampai hari kiamat. Jadi setiap orang yang mati, kata Allah, akan dikungkung di barzakh. Wa min waraihim, mereka dikungkung di barzakh sampai hari berbangkit. Berarti barzakh itu ada batas, alam kubur itu ada batas. Kapan batas alam kubur?
yaumi yub'atsun, kiamat. Itu kenapa alam kubur itu bukan alam permanen. Ibarat Bapak Ibu mau berangkat ke Jakarta, alam kubur itu ruang tunggu. Nunggu datang pesawat. Kalau mati itu check-in-nya. Jadi setelah check-in, masuk ruang tunggu. Menunggu kiamat, itu makanya zurtum. Jadi tidak benar juga dikatakan itu. Ya, kita antar almarhum ke tempat peristirahatan terakhir. Belum terakhir itu. Itu alam tunggu baru itu. Belum terakhir. Terakhirnya nanti di sorga. Itu terakhir. Alam kubur itu alam ziarah. Alam kita berkunjung sebentar saja tuh. Tapi sebentar itu pun tak tanggung pula lamanya. Karena sampai hari kiamat di sana, berapa lagi lamanya kiamat Ustaz? Allahu a'lam lah. Kalau kiamat berapa lama tak tahu kita. Cuman menurut ahli fisika, katanya kiamat itu kan Al-Quran informasi begitu ya. Kiamat itu kan ketika matahari sudah loss, wajumi asyamsu wal qamar. Ketika matahari sudah loss, habis cahayanya, habis energinya. Karena matahari ini Bapak Ibu, itu kan dia tuh apa itu? Energi itu. Itu makanya sumber energi namanya matahari itu. Dan matahari itu Bapak Ibu, itu ledakan besar tuh. Setiap detik meledak, ledak. Itu makanya hangat panih. Itu makanya baca hayo dek meledak-ledak matahari itu. Besar ledakannya. Makanya ledakan matahari di permukaan itu kata para ahli panasnya 6.000 derajat Celcius. Itu panas di permukaan matahari karena jarak matahari dengan bumi ini 180 juta kilometer. Ya, 180 juta kilo. Dan ledakan matahari itu tiap detik meledak-meledak. Dan ledakan itu panas di permukaannya 8.000 derajat Celcius atau 6.000 derajat Celcius. Panas. Itu maka matahari kok panih, angin. Itu maka tarang baca ayo dia meledak. Nah, kata para ahli, ledakan matahari itu terjadi selama 12 miliar tahun. Kata para ahli begitu. Yang sudah terjadi ledakannya 5,5 miliar tahun. Jadi masih tersisa ledakannya 6,5 miliar tahun. Kalau mati ya Pak, kini kuah 6 miliar tahun manung-manung dalam barzah itu mah lama tuh Pak, sebentar itu. Ya, kalau mati Ibu kini tuh 6 miliar tahun tuh dalam barzah itu manung-manung tuh. Nabi Adam masih di alam barzah, Nabi Muhammad masih di barzah, semua masih di barzah, menanti. Ya, tapi kalau itu benar hitungannya ya, yang kiamat kan Allahu a'lam kapan terjadinya. Tapi kalau para ahli mengatakan begitu, ya bisa benar bisa salah, kan tidak ada yang tahu. Kiamat itu milik Allah ilmunya. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Itu di surat Luqman 34 tuh. Pengetahuan tentang waktu kiamat kapan terjadinya hanya milik Allah. Manusia tidak ada yang tahu tuh. Nah, jadi alam barzah ini Bapak Ibu, alam pemisah. Berarti barzah itu artinya pemisah. Berarti kita sudah berpisah dengan dunia. Barzah itu artinya berpisah. Itu makanya ada lautan yang terpisah namanya barzah. Di surah Ar-Rahman itu, ayat 19. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Itu tuh. Ada dua lautan yang terpisah. Dia lautan bertemu tapi tidak menyatu. Lautan yang tidak menyatu itu namanya barzakh. Jadi alam barzakh itu alam yang sudah memisahkan kita dengan dunia dan akhirat. Dunia lewat, akhirat belum sampai, kita perantaraannya. Nah, dari alam barzakh itu dunia tampak, dari alam barzakh akhirat tampak. Begitu tuh. Jadi orang yang di alam barzakh itu melihat kita, mendengar kita, tapi kitanya tidak melihat mereka, tidak mendengar mereka. Tapi mereka mendengar kita, mereka melihat kita. Itu kok barzakh nama, tapi mereka tidak bisa balik ke sini, sudah dikunci. Jadi ibu kalau misalnya suami ibu mati, ibu tampak dengan tiap hari itu, tahunya tuh tiap hari kerja ibu itu tahunya tuh. Ibu menikah pun tahunya tuh. Nikah ibu celai tahu itu. Cuma nyo ndak bisa balik, kau bisa balik nyo kau caki ibu kau cayolah kamu. Ya dah. Tapi begitu tuh keadaan di alam barzah itu.
Jadi orang yang di alam barzah itu melihat orang yang di dunia. Coba baca nanti Bapak Ibu, baca nanti di surah Ali Imran itu. Ayat 170 itu. Orang yang mati, kata Allah, farihin bima atahumullah. Itu keadaan pertama itu. Orang yang sudah mati bergembira karena karunia Allah. Jadi di Ali Imran 170 itu kata Allah, orang yang mati itu bergembira karena karunia Allah. Karena di sana banyak karunia Allah. Alam barzah itu, Ibu, alam yang menyenangkan. Jadi jangan Bapak Ibu kira alam barzah itu mengerikan, menyenangkan. Makanya orang mati bergembira sampai di alam barzah. Farihin namanya. Mereka bersuka cita, bergembira ketika sampai di alam barzah. Karena alam barzah itu Masya Allah Bapak Ibu ya, indah. Makanya gembira, karena indahlah mereka gembira. Karena di alam barzah itu tidak ada lagi sakit, tidak ada lagi sedih. Makanya kata Allah, la khaufun alaihim wa la yahzanun. Mereka tidak sedih, tidak takut di sana. Kalau di dunia ini kita capek, kita lelah, kita tua, kita sakit. Di alam barzah tidak ada itu lagi. Tidak ada capek, tidak ada lelah, tidak ada tua, tidak ada sakit. Ya tak? Di alam barzah itu hidup kita nikmat Bapak Ibu. Nikmat alam barzah itu. Itu buktinya tidak ada yang pulang kamari surangnya Ibu. Ya. Itu nikmat alam barzah itu Ibu. Ya. Makanya orang yang mati itu, kata Allah kalau dia mati, gembira. Jadi kita saja yang menangis dia mati, dia yang mati itu malah bergembira. Karena kalau di dunia ini Bapak Ibu nanti akan banyak sedihnya, ini percayalah. Makin tua Bapak Ibu, makin banyak sedihnya nanti itu. Penyakit lah banyak, ya kan, awak lah dijauhi orang. Sebantali Bapak Ibu kok panjang lah umur kok. Kok jadi kabaji anak cucu sebantali. Iyalah. Badan lah babaun, ya tak, lah didik, lah nyanyi. Beko kok tiba tamu anak, tiba tamu cucu, awaknya kurang di kamar beko lewat. Ayo loh. Makin panjang usia Bapak Ibu, kok makin dijauhi orang beko teman. Karena dunia itu, ya memang tidak seperti alam barzah. Alam barzah itu alam kegembiraan. Itu makanya Allah sebut farihina bima atahumullah min fadlih. Begitu manusia mati, manusia bersuka cita dengan karunia Allah yang banyak. Makanya ada sebuah hadis mengatakan nanti kita kalau mati di alam barzah itu dikasih sayap berwarna hijau. Dan kita akan terbang sesuka hati tanpa batas. Makan tanpa batas. Inda rabbihim yurzakun. Makan minum tanpa batas. Apapun di sana Masya Allah. Alam barzah itu indah. Ya. Bapak Ibu dia takui dia lempai ke situ tu, baiklah ke situ beko tu. Malih balik kemari balik tu. Gitu. Nikmat. Gitu. Kalau mereka tidak gembira karena amal mereka, wa yastabshiruna billazina lam yalhaqu bihim min khalfihim. Mereka bisa gembira atau minta digembirakan oleh orang yang di belakang mereka. Berarti orang yang di alam barzah itu minta supaya digembirakan oleh orang yang di dunia. Namanya yastabshir. Dari kata basar, basar itu artinya gembira. Yastabshir minta digembirakan. Kalau orang yang sudah mati itu meminta kepada orang yang hidup agar bantu dia. Itu makanya Nabi menyuruh sahabat bersedekah untuk ayahmu, bersedekah untuk ibumu. Hajikan ayah ibumu yang mati. Bayarkan nazarnya. Bayarkan hutang piutangnya dengan hartamu. Kalau dia tidak punya harta mati. Kenapa? Itu membuat dia gembira. Berarti orang yang di alam barzah itu dia meminta kepada orang yang di dunia. Cuman permintaan mereka tidak kita dengar. Itu makanya polanya yastabshir. Saya sekarang ini Pak Ibu, ceramah, menyampaikan Al-Quran, menyampaikan itu hadis, itu dari guru-guru saya. Dan guru saya sebagian besarnya sudah pada mati. Saya dapat pahala, mereka sekarang sedang bergembira karena saya.
Itu namanya yastabsyirun billazina lam yalhaqu bihim min khalfihim. Mereka menjadi gembira karena orang yang masih di dunia. Itu makanya guru yang pertama bahagia setelah mati. Ya, karena guru itu setiap murid-muridnya yang mengajar, dia transfer pahala ke dia setiap hari. Ya, nah, maka beruntunglah Bapak Ibu yang jadi guru, yang jadi dosen, nah, itu aman tuh mah. Ya, masuk dosen masuk, ya, dosen masuk, guru masuk, dosen masuk. Bapak Ibu yang guru, dosen, tunggu setelah mati itu aman tuh, masa mati beko gembira langsung, percayalah kamu ya. Itu syaratnya kalau ikhlas maja selama Pak, tapi kalau sertifikasi Pak Kaja tuh enggak lah. Ya, ini sesuai niat. Nah, ya tapi kan ada satu nanti. Orang yang mati bisa bergembira dengan amal orang yang hidup, bisa jadi dia karena pernah mengalirkan air, pernah menggali sumur, pernah menanam pohon, pernah membangun masjid, ya, pernah mewariskan mushaf, atau meninggalkan anak yang mintakan ampun. Itu perkara-perkara yang yastabsyirun, yang menjadikan orang mati gembira karena orang hidup. Berarti orang mati itu dia melihat orang yang di dunia, tapi tidak bisa balik ke sini. Ketika mereka minta balik, Rabbirji'uni, ya Tuhan pulangkan saya ke dunia balik. Kata Allah, kalla, tidak bisa. Jadi kalau ada orang mati, lalu dia bisa mengecek orang di dunia kau, itu bohong. 1000% bohong itu. Apalagi kok bisa lu direkam suaranya, itu jin. Pasti jin tuh Pak. Pasti jin. Ya, orang mati itu tidak bisa balik ke sini, tapi dia bisa mendengar kita tuh. Makanya kalau kita datang ke kuburan, doakan, Assalamualaikum ya ahlal kubur, nahnu insyaallah bikum lahikun. Dan mereka jawab. Ketika Bapak Ibu mengatakan Assalamualaikum, mereka jawab Waalaikumsalam. Tapi kita tidak mendengar. Tapi kalau Bapak Ibu datang ke kuburan, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, lari lah tuh jin, ada inyol tuh ya tuh. Ya mana tahu kok jawab besok tuh. Itu jin menjawab tuh, orang tuh tidak ada lagi tuh. Ya, kalau sudah mati sudah tidak ada lagi kontak dengan di sini. Ya tuh, tidak ada kontak dengan di sini. Sudah mati selesai. Mereka dikurung di alam barzah. Tapi mereka gembira karena amal, namanya farihin. Gembira karena orang yang di dunia yang masih hidup, namanya yastabsyir. Nah, kalau mereka tidak gembira dengan salah satu dari yang dua tadi, yang terjadi di surat Al-Mu'minun 99 sampai 100. Apa kata Allah? Ketika manusia sudah mati, manusia berteriak minta balik ke dunia, Rabbirji'uni. Ya Tuhan, tolong kembalikan saya ke dunia. Untuk apa? La'alli a'malu salihan fima taraktu. Saya ingin menjemput amal saleh yang saya tinggalkan. Inilah yang dimaksud hatta zurtumul makabir. Kamu telah lalai selama ini, dan kamu baru sadar kalau lalai setelah masuk ke alam kubur. Ketika manusia sudah mati, baru manusia minta balik ke dunia untuk apa? Mengejar amal saleh yang dia tinggalkan. La'alli a'malu salihan fima taraktu. Ya Tuhan, saya akan menjemput amal saleh yang saya tinggalkan. Berarti manusia selama ini banyak meninggalkan amal saleh, tapi dia tidak merasa rugi. Mungkin tadi sholat subuh mungkin ramai tadi itu Pak Ibu. Tapi sebagian sudah subuh nanti pulang. Ya. Padahal lah tahu ada pengajian sudah subuh. Yang pulang subuh kini kok mati kini Ibu. Nyo pasti mari ari minta balik mendengar ceramah subuh kini. Untung le Bapak Ibu nak pulang. Ya. Kok mati ya lah yang mana salah nah. Karena banyak kebaikan setiap waktu, tapi kita lepaskan begitu saja. Itu yang kita sesali minta balik ke dunia kalau sudah sampai ke alam barzah itu, ke alam kubur. Balikkan saya untuk menjemput amal yang saya tinggalkan.
Tadi Bapak Ibu bisa tahajud, tapi enggak. Kalau mati, menyesal. Bapak Ibu bisa baca Quran, enggak, menyesal kalau mati. Kecuali memang enggak bisa. Tapi kalau ada waktu kita enggak mengerjakannya, pasti menyesal. Apa-apa yang ngacuk, duduk-duduk, mota-mota di lapau, di meja domino, di posko, itu bagadang sasa Pak besok. Cayo lah kamu. Pasti gadang sasa Pak besok. Oh, kartu apa hilang? Kalau apa duduk di pengajian tu, baralah kebanyak kebaikan dapat. Kau apa habiskan duduk mota di posko tu. Berjam-jam sampai sore, sampai malam malah bergalak-galak di situ. Bara kebaikan, kalau apa baca Quran, bara banyaknya pahala ikut tu. Itu yang disesali manusia kalau sudah sampai ke alam barzah. Nah, abongka lah posko tu lah tu. Ya tu. Ya kadang ambo ibu, kadang ambo itu yang sawit di Madinah. Itu gejala umum nampak ambo kini. Jadi di komplek-komplek kini baru masuk sampai ambo. Apa-apa pensiun ke Pak anda tahu ambo baala kok pikiran orang itu tu. Nyobe posko Pak. Itu dari pagi sampai sore sampai malam di posko kumpul sama-sama. Mana bagi nasihat tu, berjamaah di Tabiang tu pakai posko di komplek tu. Keciknya, ya Ustaz, kami duduk-duduk kumpul-kumpul tu menghilangkan Parkinson. Kalau nak duduk kami galak-galak sikit tipu Parkinson kami. Itu kan alasan saya tu Parkinson duduk di posko tu. Sebanyak kau pengajian di Kota Padang kau sebanyak kau majlis taklim kau duduk situ. Nak kadapi ilmu ndaklah duduk situ. Minimal diampuni dosa. Ndak tu baik tu. Kau ndak di rumah, kau membaca, kau itu mendengar kajian. Yo gak sajam setengah jam duduk sama-sama kumpul silaturahim ndak apa-apa. Kau dari pagi sampai sore tiap hari itu saya karajo. Dah, ndak kamu nyasar Pak mati. Ku padahal Pak meh loangok dah barincik le gua. Cayo lah kamu. Ndak kamu lama meh loangok itu. Apalagi apa-apa yang umur 70 tu ndak kalamu wana le tu. Iya ta. Makanya apa-apa yang umur 70 tu kamu sebut jo kawan sama SD, kawan sama SMP kan pertanyaannya kan lah aneh-aneh tu. Enak. Kalau apa yang 70 kalau sebut kawan sama SD sama SMP tu si anu li duit je lain. Nah itu pertanyaannya. Lah mati. Si anu mati je. Si anu mati je. Yang tinggal aja. Awak saya dua tinggal aja. Betul. Kalau lah itu kan nak kalamu nak boleh tu. Jangan duduk di posko le Ibu. Pak beko mati, beko menyasar. Karena manusia tu baru sadar lalainya itu hatta zurtumul maqabir, kalaulah masuk ke alam kubur. Sekarang kita tidak sadar, waktu kita terbuang tidak sadar. Sepertinya kita apa biasa saja tu. Padahal tidak tanggung banyak ibu bapak masih buntung Ibu. Dia lagi masuk pensiun untuk menambah amal saleh. Banyak orang tak sempat pensiun lebih mati kan. Ketika sedang sibuk-sibuk dengan dunia lebih mati. Ibu bapak lah dia lagi waktu tambahan ibaratnya main bola extra time untuk mencetak gol. Apa ibu di waktu normal gol tak ada loh. Dia lagi lah extra time untuk mencetak gol di masuk extra time tu. Kok dia lagi extra time nya dulu manung so jadi bola tu dia kaja bola tu loh. Nggak rugi namanya itu. Oh, gadang lah sasa Bapak Ibu nanti itu cayo lah kamu. Ya. Kau dapat makin hari-hari makin modeko. Kau yo bakaja lah yo bola tu. Ya, bakaja lah le. Karena inilah sayangnya Tuhan kepada Bapak Ibu yang lah pensiun. Kau dia gijo tambahan le untuk mencari gol sebanyak-banyaknya. Ajan lalai jo le. Karena Bapak Ibu, manusia kalau sudah masuk ke alam barzah itu, dia akan dihadapkan dua, sorga yang akan dia tempati dan neraka yang akan dia huni. Nanti baca di surat Ghafir 46. Ya, surat Ghafir 46. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyan. Ketika manusia sampai di alam barzah itu, di alam kubur,
Setiap pagi dan sore neraka dihadapkan kepadanya. Begitu juga penduduk sorga. Kalau dia calon penghuni sorga, selama di alam barzah itu, sorga pun diperlihatkan kepadanya pagi dan sore. Itu kenapa orang nanti di hari kiamat masuk sorga, dia tidak canggung lagi, karena dia hafal sorganya, sudut-sudutnya. Karena pagi sore dipertontonkan kepadanya. Nanti baca surat Muhammad ayat yang ke-6 itu. Ya, surat Muhammad ayat yang ke-6. Yudkhiluhum al-jannata arrafaha lahum. Sorga itu akan mereka masuki karena mereka sudah mengenal sorga itu sebelumnya. Kapan sorga diperkenalkan ke mereka? Di alam barzah, dipertontonkan pagi sore setiap sudut-sudut sorganya itu. Makanya dia meminta akimis ayat Tuhan segerakan kiamat. Yang penduduk neraka begitu pula dipertontonkan neraka padanya pagi dan sore. Itu kenapa mereka minta balik ke dunia. Menjemput amal saleh yang mereka tinggalkan. Kenalah tampak tampik yang akan dihuni, itu masalahnya. Tapi sayang, kalla innaha kalimatun huwa qailuha, terlambat sudah. Terlambat sudah. Karena waktu sudah saya kasih tambahan dulu. Engkau yang salah, kenapa tidak memanfaatkan waktu tambahan? Nah, karena itu Bapak Ibu, ya, di waktu injury time go, ayo bakajar, ayo bola le. Ya dah, aja santai-santai je le. Baca Quran banyak, berzikir banyak, istighfar banyak, duduk di majlis taklim banyak. Ibu-ibu yang duduk di lapau tu berhenti dah le. Kadang ibu-ibu ko dari pagi sampai siang mota seri kadai. Ibu-ibu pensiun go banyak cetu tu, boleh baca dia tu, cetu tu. Sampai sore budak sampai sambung, mereka malam bersambung. Allah lah tu. Kalau apa-apa tu di posko tadi. Kalau ibu-ibu di lapau lah, di kadai lah motanya. Ya, kadang tu ibu-ibu kau pagi lah tibu mota ke rumah orang bagai. Ilaha illallah. Nah, memang begitulah. Kalau lah masuk ke alam kubur baru sadar lalainya. Kini lu sadar ibu itu. Beko mati baru sadar. Nah, itu baru ayat yang kedua, Ibu ya, dari 8 ayat surah At-Takasur. Begitulah dulu, ya. Nah, jadi Bapak Ibu desain oleh, ya, supaya tidak menyasar. Untung lima sadoyo katu koma. Ya, dah. Ada pertanyaan Ibu ya? Nah, kalau jali itu coba tanya ya lah tuh. Nambah-nambah kerajo saya kalau tanya orang. Ngerti amal ke saya lah. Nah, begitulah Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.